B48 keadaan Maya memburuk. Ada apa Ri? Daeng memperhatikan area sekitar rumah khawatir terjadi sesuatu. Pria manis itu bertanya ketika melihat Dina berlari dari arah belakang dan segera mau ke dalam mobil dengan tergesa-gesa. Ia belum sempat turun dari mobil, Fortuner hitam itu baru saja sampai di halaman rumah. Sebelum menjawab, Dina sudah tertawa lebih dulu sambil menutup mulutnya. Daeng meneliti ekspresi Dina yang sedang tertawa. Andri Jailin siapa barusan? Sedikit-sedikit Lexus mulai paham keseharian Dina jika sudah bersama Matkom dan Bigmar. Kekasihnya itu senang sekali menggoda para pekerja rumah tangga. Enggak, Dina mengelengkan kepalanya dengan bibir dilipat menghentikan tawanya. Andri, jangan bohong. Daeng mematikan mesin mobil dan menurunkan kaca jendela. Cuma bercanda, Daeng, Dina akhirnya bicara jujur. Apalagi Matkom sudah berdiri di ambang pintu dengan membawa sapu dan nafas yang terengah-engah, keringat itu mengalir di dahinya. Andri turun, minta maaf, dulu, Daeng mengerti pasti kekasihnya itu sudah membuat pekerja lingga itu kesal. Daeng, Dina memelas, agar Lexus tak menyuruhnya turun. Turun Andri, ayo minta maaf dulu. Daeng bicara lembut penuh ketegasan dengan mengusap pipi Dina. Membuka pintu, Dina turun dari mobil melangkah ke arah Matkom yang masih memegang sapu dan tersenyum jumawa merasa kemenangan ada di tangannya. Ia mendengar dari kejauhan kalau Lexus menyuruh Dina meminta maaf. Dina tertawa nyengir saat langkahnya semakin mendekat. Mak, suara Dina terdengar mendayu tanda-tanda akan merayu. Api, pasti ada maunya. Matkom melihat dengan tatapan curiga melihat Dina yang senyum-senyum mematikan. Maafin Dina, ya, bercandanya bikin Mak kesal. Dina mengelus pundak Matkom dengan menunjukkan wajah termanisnya. Duh, cakep bener dah, anak emak kalau lagi manis begini. Dengerin noh kata calon laki Neng Dina, jangan nakal. Yang nurut sama calon laki. Iya, Mak. Matkom sudah tidak marah kan? Enggak, Neng, emak mana bisa marah sama Neng Dina. Lah, terus kenapa emak pakai acara bawa sapu ngejer Dina? Dina mengerutkan keningnya. Siapa yang ngejer Neng Dina? Emak ngejer si belang noh. Matkom menunjuk kucing Kang Ujang yang dibiarkan berkeliaran di pekarangan rumah. Masuk dapur ngegondol paha ayam, gak ada sopannya tuh kucing. Matkom tampak kesal dibuatnya. Ya Allah Mak, kirain ngejar Dina. Impas kita Neng, Matkom tertawa lebar. Tunggu pembalasanku ya Mak. Dina tersenyum bicara dalam hatinya. Ya, sudah Dina pergi dulu ya Mak. Ya, Neng hati-hati di jalan, semoga ada kabar baik dari Neng Maya. Mak, Dina berbalik lagi melihat Matkom. Ada apa Neng? Dina boleh peluk emak tidak? Ya, ampun Neng, ya boleh atuh. Dalam hati Dina yang terdalam, di balik keceriaannya, di balik tawa dan canda guraunya. Dina sedang merindukan sosok kedua orang tuanya yang sudah lama tiada. Bersyukurnya, ia dikelilingi para orang tua yang baik dan menyayanginya. Kedekatannya dengan Matkom juga dapat mengobati rasa rindu yang terpendam selama ini. Dina mengurai pelukannya, Dina berangkat ya Mak. Ya, Neng, jangan nakal. Matkom mengingatkan. Enggak, Mak, bae, dugongku tersayang. Dina mengisyaratkan kis yang ia tiupkan melalui telapak tangan. Dadah juga calon bini Kang Mafia si ikan cu asteris ang. Matkom membalas ucapan Dina. Interaksi keduanya tak lepas dari pantauan Lexus. Pria itu tersenyum tipis kala melihat Dina yang mampu berbaur dengan siapa saja. Ia juga berharap Dina akan dekat dengan Indonya. Tetapi ia merasa seperti ada yang disembunyikan dari raut wajah Dina. Daeng dapat melihat dari sorot matanya. Mata itu tidak dapat menutupi kesedihan yang sedang menggelayutinya. Derajat. Sesampainya di parkiran rumah sakit, Daeng tak langsung membuka pintu mobil. Ia malah merebahkan kursi agar bisa merebahkan tubuhnya dengan kedua tangan sebagai penganjal kepala. Daeng, kenapa kita tidak turun? Dina bertanya dengan membalikkan badannya melihat Daeng yang memejamkan mata. Sebentar Andri,
Lexus berucap. Daeng ingin bersamamu sebentar. Dina ikut merebahkan kursinya sedikit ke belakang dengan punggung kepala bersandar dan pandangan ke samping jendela. Sama-sama terdiam sesaat dengan jalan pikirannya masing-masing. Lexus membuka mata dengan tangan kiri meraih tangan kanan Dina. Pria itu masih dalam posisi membaringkan tubuhnya. "Ri, ada apa?" Lexus mulai bertanya. Apa tidak ingin membaginya dengan Daeng? Suara bariton itu membuat Dina menundukkan pandangannya. "Lihat Daeng, jangan menunduk Ri." Lexus menggenggam tangan Dina, yang ia bawa ke atas perutnya yang bak roti sobek. "Tidak ada apa-apa Daeng, memangnya ada apa?" Dina menjawab dengan berbalik ke samping, dengan kepala dan pandangan yang masih tertunduk. Seandainya bukan bulan puasa, mungkin Daeng akan membawa Dina ke dalam pelukannya. Ia sangat paham, wanitanya saat ini sedang membutuhkan kenyamanan dan pelukan. Kalau tidak ada apa-apa kenapa tidak mau menatap mata Daeng? Apa ada yang mengganjal hati Muri? Dina mengelengkan kepala, tetapi wajah itu berubah menjadi sendu. Wajah ceria itu hilang tak berhias. "Katakan." Daeng tidak suka Anri memendamnya sendiri. Anri tidak bisa berbohong. Lexus masih menggenggam tangan Dina. Pria itu memiringkan badannya menghadap Dina. Kini keduanya saling berhadapan dengan kursi yang direbahkan. Tidak ada masalah apa-apa, Daeng, dan tidak penting untuk dibahas. Apapun yang menjadi masalah Anri, akan menjadi penting untuk Daeng. Katakan. Lexus sudah mengeluarkan aura dinginnya yang tidak bisa dibantah oleh Dina. Anri tidak mau bicara, karena Anri tidak ingin menangis Daeng. Anri hanya sedang merindukan emak dan abah yang sudah lama tiada. Kalau di bulan puasa menjelang hari raya, akan terasa kehilangannya. Dina cuma kangen mereka. Dina bicara dengan mata memerah menahan air mata yang akan tumpah. "Menangislah Ri, jangan ditahan, kemari." Lexus membawa kepala Dina agar direbahkan di pundaknya. Pria itu membalilkan badannya, memberikan posisi yang ternyaman untuk kekasihnya. Lexus membelai rambut Dina yang menangis di pundaknya. "Anri punya Indo, Ambo, anggaplah mereka orang tua Anri. Ada Daeng, yang selalu ada mendampingi, jangan risau dan bersedih hati Ri, Anri tidak sendiri. Bukankah ada Umi, Bunda, bahkan Makom yang selalu Anri jaili. Apa perlu Daeng hubungi Indo sekarang, agar bicara dengan Anri?" "Jangan, Daeng, nanti saja." Anri malu. Dina menahan tangan Lexus saat pria itu akan mengambil ponselnya dari dalam saku celana. "Kenapa harus malu? Daeng sudah banyak cerita tentang Anri kepada Indo." "Apa reaksi Indo, Daeng?" Dina bertanya masih dalam posisi menyandarkan kepala di bahu kiri Lexus. "Indo senang, akhirnya jakanya akan pulang membawa calon istri." Lexus bicara dengan tangan kiri memainkan rambut Dina dari belakang. Keduanya ngobrol santai di dalam mobil dengan suhu dingin. "Apa Daeng pernah berhubungan dengan wanita lain?" Maksud Anri, kekasih." Dina tidak bisa menahan rasa keingintahuannya. "Apa harus diceritakan? Apa Anri siap mendengarnya?" Dina mengangguk pelan. Entah kenapa Dina meraskan kenyamanan saat merebahkan kepalanya di pundak Lexus. Ia semakin merapatkan kepalanya di dada samping kiri Lexus. "Ceritakan Daeng, Anri akan mendengarkannya, bagaimanapun dan seperti apapun." Anri ingin tahu. Anri tidak ingin mengetahuinya dari orang lain. Dinaungi langit yang muram, perempuan itu datang. Berjalan pelan ke arah angin yang membawanya. Badannya dibungkus mafela kelabu. Hujan baru saja lesap bersama matahari di barat, rembulan dan bintang sebentar lagi datang. Senja termangu sendiri di tepi cakrawala singgasananya Sang Nirmala. Sang wanita berontak dengan memandang sendu Sang Cakrawala. Demi matahari senja yang menggantung manis manja di cakrawala, demi kebaikan dan ketulusan yang telaten diberikan semesta, dan demi ragam nama-nama Tuhan yang baik yang akrab maupun asing di telinga kita, sesungguhnya, manusia, adalah makhluk yang merugi. Kecuali, ia yang mau belajar pada masa silam berbuat yang terbaik di masa sekarang,
dan menyiapkan segala sesuatu di masa depan, dengan keyakinan paling yakin pada terwujudnya sebuah impian. Manusia hidup di bumi tuk diuji, ditujukan agar jadi yang sejati. Demi mendapat derajat yang tinggi, jadi makhluk yang diberkati. Beberapa kali aku menemukan mimpiku sendiri terjerembab di depan pintu. Kuyup oleh hujan. Seperti pakaian kotor berulang kali kucuci dan kujemur di halaman luas. Pada saat-saat seperti itu aku selalu ingat wajah dan matamu saat menatapku, selalu teduh dan meneguhkan. Maka aku yakin pada akhirnya jarak hanya memisahkan raga. Tapi ia tak pernah sanggup menjauhkan mimpi, imaji dan kenangan yang kita semat bersama dalam rindu yang paling diam. Oh, Linggaku, akulah Mayamu. Sesosok pria senja tengah berdiri tak jauh dari hadapan Maya dengan mengandeng anak lelaki kecil yang memiliki wajah tampan berdiri di sisinya. Wajah-wajah itu tersenyum kepadanya, wajah-wajah penuh kedamaian, wajah-wajah tanpa dosa dan beban. Pulanglah, nak, belum waktunya Ananda berada di sini. Jangan risaukan pangeranmu. Putramu telah berada di tempat yang indah bersama ayah. Kami selalu ada bersamamu, setiap waktu, setiap masa, di setiap sedih dan tawamu. Kembalilah, nak, kembalilah, carilah jalanmu. Dengarkan hatimu, ikuti kemana asa itu mengajakmu melangkah pergi, pintu itu akan selalu terbuka lebar menunggumu pulang. Jangan biarkan orang-orang yang mengasihimu menangis. Mereka sedang menunggumu, memintamu kembali. Ikhlaskan apa yang sudah seharusnya terlepas. Tidak ada yang salah dengan kehidupan ini. Jangan pula menyalahkan siapa-siapa. Sejatinya Tuhan akan selalu bersama kita. Wajah pria tua itu tampak tenang, dengan cahaya terang yang menyinari wajahnya. Dengan jubah putih yang membalut tubuhnya. Sofyan Nugraha tersenyum kepada Maya. Mimi, bocah kecil itu tersenyum melambaikan tangan. Jangan menangis, Mimi, jangan bersedih, tersenyumlah Mimiku, sayang, kasihan Pipi, Pipi menunggu Mimi, Gada bahagia di sini. Gada punya banyak teman dan mainan di sini. Tempat bermain di sini indah Mimi. Kedua kaki Maya tak sanggup digerakkan saat ia akan mengejar sang ayah dan sang putra. Mulutnya seakan terbungkam tak mampu berucap, walau hanya sekedar meminta untuk menunggunya. Maya ingin memeluk keduanya. Dua lelaki yang dicintainya. Cinta pertamanya dan cinta sejatinya. Kedua lelaki beda usia berjalan menjauh. Menjauh, semakin menjauh dari Maya dengan lambaian tangan dan senyuman hangat, sehangat mentari pagi. Yang tidak pernah lelah membangunkan setiap manusia dari sang mimpi panjangnya. Ayah, ayah, Gada, Gada. Dengan berusaha dan semampunya, Maya berteriak memanggil keduanya. Derajat, 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 derajat. Dokter spesialis bedah, dokter jaga, dan para perawat berlarian ke ruang pemulihan di mana Maya terbaring tak sadarkan diri, dengan berbagai peralatan medis melalui selang dan kabel yang menyambung ke mesin monitor yang akan menampilkan grafis kinerja fungsi tubuh dan ventilator yang membantu Maya bernafas sebagai penopang kehidupan. Alat yang dihubungkan melalui hidung, mulut dan tenggorokan. Dr. Hensel segera menggunakan defibrilator, sebuah alat kejut jantung. Dokter itu tengah berusaha memulihkan detak jantung Maya yang berhenti tiba-tiba. Bersama timnya, ia mengirimkan, menempelkan kejutan listrik ke jantung agar bisa bekerja dan berfungsi lagi. Para perawat turut memeriksa dari mulai selang makanan, infus, kateter, dan tidak ada yang salah, yang mengambat jalannya. Semuanya dalam keadaan normal. Tambahkan tekanan 1 volume lagi dok. Dokter Hensel menginstruksikan. Ia kembali menempelkan alat kejut itu lagi ke dada Maya. Ayo, Bu Maya, bertahanlah. Anda pasti bisa. Ayo kembalilah, Anda pasti kuat. Dokter Hensel terus memberikan sugesti kepada Maya yang terbaring tak bergerak agar dapat melewati masa kritisnya. Dep, Dokter Hensel, tidak menyerah. Dokter bedah yang menangani Maya itu terus berusaha memulihkan, mengembalikan detak jantung Maya agar kembali berfungsi dan memompa. Lingga tampak frustasi. Pria itu menyandarkan kepalanya di balik kaca.
Jantungnya seakan ikut terhenti saat mendapati kondisi Maya. Ia tidak akan sanggup, ia tidak akan bisa menerima kalau wanita itu pergi meninggalkannya. Ia tidak siap jika harus kehilangan Maya. Sama saja Tuhan menyabut nyawanya. Kakinya seakan tak mampu berpijak. Raganya seakan terlepas dari badannya. Ya, Tuhan jangan ambil Mayaku, Lingga berkata lirih sambil meninju pelan dinding kaca. Sudah kuikhlaskan kau mengambil kembali putraku, tapi tolong, aku mohon, jangan Mayaku, jangan Mayaku Tuhan. Engkau tahu aku tidak akan sanggup. Di sepertiga malamku, bukankah sudah aku katakan, jika engkau mengambil Mayaku, ambil juga nyawaku, bawa aku Tuhan, bawa aku. Umi Wanda sudah tidak bisa menahan tangisnya sambil merangkul Maka dan Mada yang juga terisak. Belum lama dari Maka dan Mada keluar dari ruang ICU pemulihan, monitor itu berdenging dengan grafis yang menurun. Lingga yang sedang berada di ruangan Dr. Hansel untuk membahas perkembangan Maya, ikut berlari ke ruangan pemulihan saat mendengar alarm panggilan darurat. Lingga sempat memaksa masuk, tetapi tidak diizinkan. Dan ia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Maya, ia tidak tahu harus melakukan apa. Jika ada yang bisa ia perbuat, sudah pasti akan ia lakukan, ia tidak akan berdiam diri dan menunggu. Dengan tangan saling mengenggam, Lexus dan Dina berlari sepanjang koridor saat mendapati kabar dari Lingga. Sepasang kekasih itu tidak jadi melanjutkan obrolannya ketika ponsel Lexus berbunyi dan mendengarkan apa yang disampaikan Lingga. Lexus segera menghubungi Tuan Jokro, dan Dina segera memberi kabar Bunda Rosa. Setelah itu keduanya segera masuk ke dalam gedung rumah sakit di mana tempat ruangan Maya berada. Umi, Dina memeluk Umi yang tampak sok, wanita itu tengah menangis bersama Maka dan Mada. Din, Maya Din, Putri Umi, Wanda bicara diiringi tangisan. Dina memeluk, mengusap pundak Umi, mencoba menguatkan walau hatinya pun rapuh. Ia belum sempat bicara kepada Maya. Ia belum sempat mengajak temannya itu bergosip ria. Menyampaikan banyak hal. Bercerita tentang pekerjaan, tentang Kang Oleh, tentang Kang Encup, tentang Makom yang selalu dibuatnya kesal yang ternyata memiliki hubungan persaudaraan dengan pria yang bernama Solehudin. Ia juga belum bercerita tentang hubungannya bersama Lexus, tentang lamarannya, tentang Indo dan Ambo. Banyak sekali kata-kata yang sudah ia rangkai, yang akan ia sampaikan kepada Maya. Ia belum mengungkapkan isi hatinya. Jangan pergi Maya.